Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Hukuman ini akan membuat menantu Mama ketagihan. Simon merencanakan akan memproduksi penawar tersebut skala besar dan dengan harga yang fantastik. Stop, hentikan. Itu akan merugikan orang lain. Lebih baik cari pekerjaan lain. Selama ini aku cuma menjadi kacung kalian, baik Vero maupun kamu. Jadi mulai sekarang aku akan membalikkan semuanya. Jadi pergi saja dari sini, ucap Simon. Dia menuangkan cairan tersebut ke dalam selang yang akan mengalir ke saluran air. James, kamu tutup saluran air utama, jangan sampai cairan itu mengalir ke sana. Dan kamu, Rocky, cari tombol untuk menghentikan aliran cairan itu, perintah Rendra. Hahaha, semua sudah terlambat dan aku yang akan menang. Hanya dengan sidik jariku ini semua bisa berakhir. Hahaha, ucapnya. Rendra dan Kimi segera menangkap Simon, menghajarnya hingga pingsan. Lalu Rendra memotong kedua tangan Simon, satu diberikan pada Rocky dan satunya dia. Mereka berdua mencoba memecahkan semuanya. Rendra mencari penawar virus tersebut dan harus memasukkannya ke dalam saluran air juga, supaya bisa menetralkan racun tersebut. Tapi dia belum juga menemukannya, sementara Kimi membantu James menutup saluran air yang akan menuju ke sungai dan laut. Kini tinggal menunggu usaha Rendra dan Rocky, bagaimana cara menetralkan racun tersebut. Bos, ini cairan apa? Tanya James yang baru saja menemukan sebuah botol yang berada di kolong sebuah komputer rusak. James membawa botol berisi cairan biru tua tersebut ke Rendra. Rendra segera memeriksanya dan mencoba setetes cairan biru tersebut ke dalam gelas berisi cairan virus. Ternyata sedikit demi sedikit cairan merah itu menjadi bening seperti air jernih. Rendra segera menuangkan cairan biru ke dalam selang saluran air yang sudah terkontaminasi tadi. Mereka berempat menunggu dengan harap-harap cemas, berhasil apa tidak. Alhasil dalam waktu 1 jam lamanya, racun tersebut sudah normal, bahkan sudah bisa diminum dan tidak menyebar ke sungai. Mereka bernafas dengan lega. Untuk robot-robot tersebut akan mereka bawa ke markas Peter. Dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat di negara tersebut. Tinggal memberi chip dan siap dikembangkan. Mereka menyegel tempat tersebut dan nantinya akan menghancurkannya. Untuk berjaga-jaga ada Simon yang lain yang muncul di sana. Ren, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Tanya Peter. Tentu saja akan menjemput istri nakalku dan menghukumnya, jawab Rendra. Jangan terlalu keras, Ren. Kimi mengingatkan putranya supaya tidak terlalu keras menghukum Raisya. Hahaha, tenang, mah, hukuman dari putramu ini akan membuat menantu Mama ketagihan. Jawab Rendra sambil nyengir, alhasil dia mendapat jeweran dari Kimi. Aduh, Ibu Ratu sakit nih. Rendra mengaduh, Kimi sudah gemes dengan anaknya yang satu ini. Syukurin, dan gue yakin lo bakal dapat balasannya dari anak lo. Ledek Naela. Hahaha,
Kalau mereka yang ngerjain gue, dengan ikhlas akan gue kabulkan. Walaupun harus mengambilnya di Mars. Jawab lebay Rendra. Cih lebay, kesal Naela. Malam nanti Rendra berencana akan berangkat ke pulau di mana Raisya berangkat. Dia akan memberi kejutan pada Raisya. Dia juga membawa topeng dengan wajah raja. Zain dan Kimi akan tinggal dulu di sana, ingin jalan-jalan dulu di negara asal menantunya itu berada. Sambil menunggu mansion di Indonesia jadi direnovasi, James dan Rocky kembali ke Indonesia, melanjutkan pekerjaan Rendra yang terbengkalai. Serta mengurus Romeo yang masih berada di tahanan markas Rendra. Jam 4 sore akhirnya Rendra berangkat menyusul Raisya, karena Rusia, Timur Leste akan memakan waktu 11 jam. Ditambah lagi 1 jam dengan helikopter menuju ke pulau tersebut. Dia sudah rindu dengan istri cantik dan ketiga calon penerusnya itu. Di heli dia menggunakan topeng berwajah raja. Dan berangkat duluan barulah setelah itu anak buahnya menyusul untuk membereskan sesuatu yang ada di sana. Jam 4 pagi Raja alias Rendra sampai di villa dan disambut oleh Dora. Selamat datang Tuan, sambut Dora. Di mana dia? Tanya Rendra. Ada di kamarnya Tuan, sejam lalu baru masuk kamar setelah makan. Jawab Dora. Jam segini makan, heran Rendra. Iya Tuan, maklum saja dia hamil kembar 3 jadi sering lapar. Jawab Dora. Tunjukkan di mana kamarnya, tanya Rendra lagi. Dora mengernyitkan dahinya. Dia heran kalau Raja tidak tahu di mana kamar Raisya. Lupa Bu, waktu itu aku turunkan di kamar mana? Jawab Rendra mencari alasan yang tepat. Di lantai 2 kamar paling ujung Tuan. Sebaiknya Tuan menemuinya besok saja, ini tidak baik Tuan. Dia itu istri orang, dan cara Tuan ini salah. Bagaimana mungkin Tuan menyukai istri orang? Bagaimana kalau suaminya mencari dia, dan mereka sudah akan memiliki anak? Tuan akan memisahkan beberapa nyawa hanya demi keinginan Tuan, Dora mengingatkan Raja Palsu. Kalau yang diperbuatannya itu salah dan melarangnya menemui Raisya di pagi buta seperti ini, dikala Raisya tidur. Rendra tersenyum lebar, ternyata masih ada orang yang baik di sekitar Vero. Dan dia beruntung Raisya dirawat dengan baik oleh wanita paruh baya itu. Dia tiba-tiba memeluk Dora dan terharu. Tuh, Tuan, jawab Dora dengan gemetar. Dia heran kenapa majikannya itu tiba-tiba memeluknya. Tidak ada hujan dan tidak ada angin, pria itu memeluknya. Terima kasih sudah menjaga istri dan ketiga calon anak saya Bu. Saya berhutang banyak pada ibu, ucap Rendra dengan tulus. Dora semakin tidak mengerti dengan yang dikatakan Raja Palsu. Maaf Bu, saya Rendra istri Raisya, dan ini topeng Bu, supaya saya bisa sampai di sini dengan selamat. Dari Rusia saya langsung kemari, tolong biarkan saya bertemu dengan mereka, ucap Rendra jujur. Dora menutup mulutnya, dia salut akan aksi nekat suami Raisya. Dia dengan berani datang ke tempat musuh demi keluarganya. Dora mengantarkan Rendra sampai di depan pintu kamar, barulah dia kembali ke kamar miliknya sendiri.
Rendra membuka pelan-pelan pintu kamar tersebut dan mengendap-endap seperti maling masuk ke dalam sana. Rendra melepas jas dan kemejanya serta sepatunya, kecuali topeng yang menempel di wajahnya itu. Dia naik ke ranjang Raisya, memperhatikan wajah Ayu yang selalu membuatnya kangen. Rendra memeluk dan mendusel di dada kesayangannya itu. Raisya berteriak kencang ketika merasakan ada yang menduselnya. Raisya kaget dengan sosok yang membuatnya kesal itu. Pergi dari sini brengsek. Raisya beranjak dari ranjangnya dan meminta tolong. Tapi ternyata kamar tersebut kedap suara dan tidak ada yang akan berani masuk ke dalam sana. Tolong, Bu Dora, tolong Rei. Raisya berusaha membuka pintu kamar tersebut tapi gagal, pintu tersebut dikunci. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Raisya, dia juga mengambil sehelai kain untuk menutupi auratnya. Rendra berjalan mendekati Raisya dan belum juga membuka topeng tersebut. Raisya semakin mundur sampai di dinding. Raisya menangis sesenggukan. Tuan, please lepaskan aku Tuan. Anda sudah berhutang nyawa padaku, jadi sekarang saya mohon lepaskan saya. Hik, hik, hik. Biarkan saya kembali pada suami saya Tuan. Hik, hik. Saya tidak mau di sini, huhuhu. Mas Rendra, tolong Rei Mas. Tubuh Raisya lemas dan duduk meringkuk di pojokan. Menyembunyikan wajahnya di balik lengan kirinya, Rendra berjongkok di depan Raisya dan langsung mendekap tubuh mumil wanita yang sudah rela mengandung 3 buah hatinya. Sayang, ini aku sayang. Rendra bersuara dan memeluk erat tubuh itu, mengecup puncak kepalanya. Lepaskan saya, jangan kamu kira meniru suara Mas Rendra, Anda berhasil menipu saya. Raisya masih gergugu. Rendra tidak tega melihat kondisi istrinya yang begitu ketakutan. Dia melepas topengnya dan segera membuangnya di sembarang arah. Lihat aku sayang, aku Rendra, masa 2 hari saja tinggal di sini kamu melupakan suami gantengmu ini, jawab Rendra. Suara tangis Raisya terhenti, dia mendongakkan kepalanya memperhatikan wajah tampan yang sudah sangat dia rindukan selama ini. Raisya mengucek matanya perlahan, tidak percaya dengan penglihatannya. Ya Allah, aku sedang bermimpi. Suamiku ada di sini, di hadapanku dan akan menjemputku. Mas Ren, kapan kamu datang menjemput kami? Aku kangen, hik, hik. Kembali air matanya jatuh, dia mengira kalau Rendra hanyalah halusinasi saja. Sayang, ini nyata. Aku datang jemput kalian dan kita akan pulang. Semua sudah berakhir, kita menang sayang. Rendra menyentuh pipi Raisya dengan kedua tangannya dan menghapus air mata itu dengan kedua tangan lembutnya. Mas Ren, ini benar-benar kamu Mas, kamu benar datang. Raisya langsung menghambur ke pelukan pemuda yang sangat dia cintai itu, dada bidang yang begitu nyata. Raisya menumpahkan segalanya di dada bidang tersebut. Maafkan aku tidak seharusnya keluar rumah waktu itu, hik, hik. Rendra mengangkat tubuh Raisya di kasur. Dia tidak mau mereka kedinginan karena duduk di lantai. Kamu tidak salah sayang. Aku yang terlalu posesif sehingga membuat istri dan anak-anakku bosan, jawab Rendra.
Raisya menggelengkan kepalanya. Enggak, Mas tidak salah. Ini semua Mas lakukan demi keselamatan kami. Aku saja yang ngeyel, ucap Raisya penuh penyesalan. Benarkah, kalau perlu kamu harus dihukum, ucap Rendra tersenyum licik. Aku siap menerima hukuman dari kamu apapun itu, asalkan bawa aku bersamamu, jawab Raisya. Benar, Rendra memastikan. Raisya mengangguk pasrah. Rendra mendekatkan wajahnya ke arah Rei, semakin dekat dan dekat. Rendra yang sudah merindukan manis bibir itu segera menyesapnya seperti permen. Mereka akhirnya bermain yang panas-panas. Mas, ini tempat orang. Bagaimana kalau kamu ditangkap nanti? Raisya melepaskan tautan bibir mereka. Jangan khawatir, mulai sekarang pulau ini adalah milik kita. Raja, Vero dan semua antek-anteknya sudah dimusnahkan. Sekarang kamu harus terima hukumanku. Rendra meneruskan kegiatannya dan mereka melakukan itu di pagi buta di Pulau Pengasingan. Kita akan berbulan madu di sini. Ah Rei, kamu sangat nikmat sayangku. Pagi buta yang penuh dengan peluh dan nyanyian merdu di dalam kamar tersebut. Mas, terus sayang, suara merdumu, sangat aku rindukan. Pelan Mas, nanti menyakiti anak kita. Raisya mengingatkan Rendra yang terlalu bersemangat memacu pinggulnya itu. Maaf sayang, Mas terlalu semangat. Akhirnya Rendra mengurangi kekuatannya dan bermain lembut, membuat Raisya sangat nyaman dan melayang. Mereka menuntaskannya saat subuh datang. Raisya melihat jam yang ada di dinding. Di sana tidak ada azan, jadi hanya menggunakan jam untuk menentukan waktu sholat. Mas mandi junub dan sholat subuh, itu sudah hampir habis waktunya. Raisya langsung mengajak Rendra untuk mandi dan sholat, menunaikan kewajiban mereka sebagai muslim. Rendra segera menggendong Raisya ke kamar mandi, tidak ada ronde kedua. Mereka tersenyum lega, akhirnya semua masalah hasil dari balas dendam seseorang. Sayang, akhirnya kita bisa hidup normal seperti orang lain. Mas juga capek, setiap hari harus ekstra waspada dan berhati-hati pada semua orang. Takut itu mata-mata atau apalah, ucap Rendra sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Raisya. Hati-hati itu perlu Mas, dan tetaplah menjadi Narendra yang lucu dan tegas seperti biasanya. Ucap Raisya sambil mengelus kepala pemuda tampan itu. Pintu kamar mereka diketok dari luar. Tuan, mereka semua sudah dikumpulkan. Apa yang harus kami lakukan? Ucap anak buah Rendra dari luar. Tunggu di sana, jawab Rendra. Sayang, ayo kita keluar dan seluruh penjaga sudah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Ajak Rendra. Mereka sebenarnya orang yang baik, mungkin memang salah memilih saja, lebih baik kita bebaskan mereka. Atau kita buka saja pulau ini untuk umum, bisa sebagai tempat wisata, lihatlah pemandangannya cukup bagus. Hilangkan semua ranjau dan jebakan yang dipasang di sini, dan berikan akses komunikasi yang bagus. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan dunia luar. Satu lagi bagi para penjaga itu. Jika mereka nyaman tinggal di sini, biarkan saja,
beri pekerjaan mereka untuk mengembangkan pulau ini dengan baik. Siapa tahu akan menjadi tempat wisata yang populer. Raisya memberi saran supaya membebaskan para penjaga pulau dan memberi mereka pekerjaan di sana. Good sayang, aku suka dengan ide kamu. Jadi kita buat orang-orang itu memiliki pekerjaan di sini. Dan tidak berhubungan lagi dengan dunia hitam, mereka yang lebih tahu pulau ini. Jadi pastikan cepat berkembang. Rendra setuju usul dari Raisya. Lalu mereka sama-sama keluar villa menemui para penjaga yang sudah ditangkap dan dikumpulkan semua, termasuk Bu Dora. Bu Dora, kenapa di sana? Sini Bu, Raisya memanggil Dora ke depan. Kini dia bisa melihat muka suami Raisya yang asli karena tadi pagi dia memakai topeng berwajah raja. Bu, ini Mas Rendra suami Raisya. Dia datang dan akan membawa Rei pulang. Raisya mengenalkan Dora dengan Rendra. Wah, ternyata suami Nak Rei sangat tampan. Pantas saja Nak Rei selalu membicarakannya, bisik Dora. Rendra cuma tersenyum tipis. Pagi semuanya, perkenalkan saya Narendra Ibrahim, saya suami dari Raisya. Perempuan yang sudah 2 hari ini membuat kalian susah dan pusing. Sebagai suaminya, saya minta maaf. Maklumlah dia sedang hamil anak saya. Ada 3 di dalamnya. Hebat kan saya? Rendra mulai kumat deh. Mereka berbisik-bisik. Kemarin mengira kalau wanita itu hamil anak raja. Dan benar calon istri raja. Ternyata bukan. Saya tahu kalian semua pasti bingung bagaimana bisa saya sampai di sini. Yang pasti organisasi Red Wolf sekarang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tadi saya berunding dengan istri saya mengenai nasib kalian semua. Kami sepakat kalau kami akan memberi kebebasan kalian semua untuk memilih, kembali pada keluarga kalian atau tetap tinggal di sini. Kalau kalian memilih tetap tinggal di sini, maka tempat ini akan dibuka untuk umum dan dikomersilkan. Kalian bisa mengembangkan tempat ini sebagus mungkin seperti menambah villa, menyediakan fasilitas yang ada dan sebagainya. Nanti saya yang akan membiayai semuanya. Kami juga akan memasang sinyal komunikasi, alat transportasi dan semuanya, kata Rendra. Mereka bertepuk tangan dan memutuskan untuk tetap tinggal dan mengembangkan pulau tersebut menjadi surga dunia. Bagaimana dengan ranjau-ranjau itu Tuan? Tanya salah satu dari mereka, karena masih ada masalah itu. Tenang, kami akan mengirim tim untuk menjinakkan dan menghilangkan semua ranjau serta jebakan tersebut dari sini. Jadi kalian bebas keluar masuk ke pulau ini, jawab Rendra. Ye, akhirnya kita bebas. Mereka bersukaria menyambut kebebasan yang sudah di depan mata. Raisya menawarkan Bu Dora untuk ikut bersama mereka ke Jakarta, tapi beliau menolaknya, dia lebih nyaman tinggal di pulau tersebut. Bu, maukah ibu ikut ke Jakarta bersama kami? Tanya Raisya. Maaf nak, seperti keputusan ibu sebelumnya, ibu sudah nyaman di sini. Ibu hidup di sini dan kelak akan mati di sini, jawab Dora. Raisya tidak bisa memaksakan kehendaknya pada dia. Asalkan Bu Dora bahagia, maka Raisya akan ikut merasakannya. Raisya dan Rendra tinggal dulu beberapa hari di sana.
memantau pembersihan pulau dari ranjau dan hal-hal yang membahayakan. Setelah itu mereka liburan di sana sambil baby moon. Bukan honeymoon lagi karena Raisya sudah berbadan 4, bukan 2 lagi karena dia hamil kembar 3. Bersambung.